Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia, masih dari video World Cup 2023 babak quarter final untuk kategori Open. Babak quarter final ini Magnus Carlsen berhadapan dengan Vasily Ivanchuk kawan, sementara Carlsen unggul di game pertama saat Pegang Putih bermain dengan Catalan opening. Nanti gamenya langsung kita ulas kawan. Partai yang lain Gukesh juga unggul sementara atas Wang Hao. Dan satu-satunya pecatur tuan rumah Nijat Abbasov unggul sementara atas Salem Saleh. Vidit bermain remis melawan Yani Punyaci. Dan di sini Caruana bermain remis menghadapi Jan-Christophe Duda. Dan Leonel Dominguez menang atas Alexis Sarana pada game pertama kawan. Kemudian Arjun Erigaisi juga unggul pada game pertama atas Neil Grandelius. Dan Pragnananda yang bermain remis menghadapi Van Berges. Sedangkan untuk kategori wanitanya kawan sudah memasuki semifinal yang hanya menyisakan 4 pemain saja kawan. Ini agak lama kalau pakai scroll di sini, langsung saja saya tarik ke atas. Kita lihat bracketnya untuk kategori woman menyisakan 4 pemain saja. Ada Elizabeth Paes yang bermain remis menghadapi Anna Muschuk. Dan kemarin pemain yang berhasil mengalahkan Medina Aulewarda, Nurigul Salimova kawan, sementara unggul sementara pada game pertama atas Polina Suvalova. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, kita coba fokus ke permainan Magnus Carlsen. Kita akan mengawal Magnus Carlsen setelah di awal event kita menyoroti pemain-pemain kita dari Megaranto ataupun Medina kawan. Selepas Medina kemarin sudah gagal melaju ke babak semifinal, sekarang ganti kita fokus ke permainan Magnus Carlsen. Di quarter final ini Magnus Carlsen berhadapan dengan pemain senior Vasily Ivanchuk, beda generasi kawan. Magnus Carlsen bermain dengan pembukaan Catalan di sini kawan, pion G3. Magnus Carlsen di edisi sebelumnya menempati posisi ketiga setelah mengalahkan Vladimir Fedosev di perebutan tempat ketiga. Di semifinal Magnus Carlsen disingkirkan oleh Jan-Christophe Duda yang menjadi juara edisi sebelumnya kawan. Apakah Magnus Carlsen bisa menjadi juara? Kalau menjadi juara, 4 nomor yang kalian berikan nanti kita undi kawan, dapat pulsa seperti biasa. Dan kita lanjut kawan ke permainan. Gajah B4 dipilih oleh Vasily Ivanchuk, pilihan nomor 3. Kalau pilihan utamanya adalah gajah E7 untuk melanjutkan Catalan, berikut inilah lanjutannya kawan yang paling umum. Setelah baku hantam pion membuka permainan, ada menteri petak C2 kawan, ada pion A6 dan pion A4. Itulah kelanjutan utama, jalur utama permainan Catalan terbuka. Atau memilih pertukaran pion langsung kawan, biasanya akan diikuti gajah G2 tetap mempersiapkan segera rokade, pion A6. Rokade ini agak berbeda, kuda C6 dipilih menjadi pilihan utama. Jika tadi di permainan gajah E7, gajah yang ke petak D7 kemudian ke petak C6 yang paling umum. Sekarang kuda yang langsung ke petak C6 dengan jalur membuka permainan Catalan di langkah ke-6 kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya, memilih opsi nomor 3 gajah B4 skak. Blokade oleh gajah D2, gajah mundur lagi ke E7, kemudian ada gajah G2 persiapan rokade dan pion C6. Di sini kalian bisa memilih juga rokade. Ide berikutnya juga nanti tetap memainkan pion C6 membentuk struktur piramida pion sama halnya permainan semi-slav kawan. Terserah kalian mau rokade terlebih dahulu ataupun pion C6 terlebih dahulu. Pilihan dari Vasily Ivanchuk kawan. Di sini menteri C2 untuk backup petak C4 ataupun juga berada di diagonal terang pressure pion yang ada di petak H7. Vasily Ivanchuk menunda rokade, melanjutkan pengembangan perwira terlebih dahulu agar perwiranya lebih cepat aktif. Kuda B ke D7, baru setelah gajah ke F4 ini kawan, Vasily Ivanchuk rokade. Dan di sini kebanyakan putih juga mengikuti rokade pendek, tapi tidak dengan Magnus, pion H4 dia mainkan. Bukan ide baru, di game-game sebelumnya ada juga yang memainkan pion H4 dan nanti dalam permainan middle game kalian akan tahu fungsi tujuan dari Magnus Carlsen sesegera bermain dengan pion H. Memang terlihat jangka pendeknya pion ini mungkin saja didorong kawan untuk membuka lajur bagi bentengnya. Dan biasanya saat kita ataupun pemain mendorong pion di lajur H, lawan akan menghentikannya dengan pion H5. Dan nanti akan tercipta ruang lemah yang bisa diisi oleh kuda ke petak G5 menjadi jangkar serangan menekan petak-petak terang ini kawan, keberadaan kuda ke G5. Itulah tujuan bermain dengan pion H4 ini. Dan di sini Vasily Ivanchuk membuka permainan dengan pion dipukul pion C4, menteri ambil balik langsung pion C4. Ada kuda D5 coba ancam gajah, gajah G5 menantang pertukaran, ditolak, diancam dengan pion H6. Kalau diterima sudah sangat jelas kawan, itulah salah satu maksud dari pion H4 kawan.
Dengan adanya pertukaran di petak G5, benteng langsung menguasai lajur H ini, bisa merepotkan. Oleh karena itu langsung diusir kawan, dan Magnus Carlsen menukarkan gajah gelap, langsung diambil balik oleh menteri. Dengan menukarkan gajah gelap artinya nanti tidak ada ancaman pada ruang-ruang gelap ini kawan. Pion E4 lanjut Magnus ancam kuda. Di sini kuda B6 berbalik ancam menteri. Menteri ke C3 dan pion E5 tantang Vasily Ivanchuk, ditolak Carlsen, memilih langsung rokade. Maksud hati bermain dengan pion E5 ini banyak tujuannya kawan. Kalau diterima tentu untuk membuka lajur D bagi bentengnya untuk segera aktif, karena bentengnya Magnus Carlsen ini butuh beberapa tempo untuk menguasai lajur D, dan juga buka akses sesegera mungkin bagi gajah terangnya nanti berkembang selepas kuda ini aktif membuka jalan, bisa ke petak E6 ataupun ke petak G4 nanti. Itulah tujuan menantang pertukaran pion ini kawan. Carlsen menolaknya rokade. Kalau diterima, kuda ini ke A4 terlebih dahulu untuk sebelum ambil balik pion ini nanti untuk usir menteri, juga pressure pion yang ada di petak B2. Kalau dipertahankan menteri ini ke petak C2, menteri akan keluar dan mendapatkan pion yang di sini. Blokade dengan kuda, menteri akan ambil pion kawan, pertukaran menteri terjadi nanti kawan. Kalaupun tadi menteri ini mencoba melepaskan pion kawan, bergerak ke petak terang saja, hitam tidak terburu-buru ambil pion, kudanya aktif terlebih dahulu ke C5, temponya ancam menteri juga. Menteri ini terserah mau mundur kemana kawan, apakah bergerak ke petak C2 atau menantang pertukaran menteri di sini, mungkin bisa jadi opsi juga kawan. Ini juga bisa menakutkan hitam, ada pion bebas yang tinggal 2 petak. Kalau menteri ini bertahan kawan, bergerak ke petak C2, pion diambil oleh kuda, tidak akan berani ambil karena skak garbuan di sini kawan akan mempercepat posisi perwira hitam mendekati area pertahanan. Mungkin rokade pilihan yang paling aman, dan di sini kuda B akan ke petak D3 untuk coba rebut pion ini ke depannya. Kembali lagi ke langkahnya, oleh karena itu banyak sekali jebakan jika pion ini menerima tantangan pertukaran pion. Langsung rokade pilihan Magnus Carlsen. Dan kembali membuka permainan Vasily Ivanchuk dengan pion E pukul pion D4, diambil langsung dengan menteri. Ada kuda C5 tekan pion, tidak coba di backup dengan benteng E1 atau kuda C6. Nanti jawaban hitam adalah benteng bergerak keluar ke lajur D kawan. Magnus Carlsen memilih menyerang kuda dengan benteng C1, melepaskan pion, ditolak. Di sini menghabiskan sekitar 14 menit. Sekarang berbalik kontrol waktunya, Magnus Carlsen sedikit unggul kawan, kuda ditarik mundur ke petak A6. Kalau diterima kawan, ada benteng yang bergeser ke E1, mungkin kalian perkuat dengan pion F5. Ada kuda C3 kawan, kuda sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena posisi menteri dalam posisi tertekan. Ya, paling kuat melepaskan pion di sini kawan, dan baku hantam di sini, baku hantam di sini, dan pion ini jatuh gantinya dari pengorbanan pion yang diambil tadi di petak E4. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Percuma juga kalau tadi opsi begini, salah satu alternatif yang tidak saya jelaskan kawan. Di sini kalau kalian pertahankan dengan benteng nanti kawan, ada kuda C3, kalau pertahankan ada kuda ke sini, tetap saja kan pressure ini akan kuat diterima oleh hitam kawan. Oleh karena itu kuda memilih mundur ke petak A6, Carlsen melanjutkan pengembangan kuda B ke D2, gajah G4 tekan kuda, gajah mencoba reposisi mendapatkan diagonal yang lebih aktif, mungkin ke petak D3 bersama menteri nanti di diagonal B1 H7 kawan, ada benteng AD8, menteri ke E3, kuda mencoba manuver kawan mencari tempat yang bagus ke C7 terlebih dahulu, dan Carlsen dorong pion A4. Tidak bisa dihentikan dengan pion A5, kuda jatuh. Kuda mundur terlebih dahulu ke C8, Carlsen dorong lagi pionnya kawan. Dan di sini benteng FE8 salah satu opsi, memilih pertukaran gajah terangnya, menyerahkan gajah terangnya. Diambil balik dengan kuda, tetap kuda punya opsi nanti ke petak G5 kalau pion ini didorong maju kawan. Di sini Vasily Ivanchuk dengan pion A6. Benteng keluar ke petak A4, tidak lagi dikeluarkan lewat baris pertama, langsung diangkat kawan. Idenya apa? Pion siap didorong, nanti digeser ke lajur F, ke lajur G kawan, untuk memberikan tekanan. Di sini menteri meluncur ambil pion H6, bisa jadi opsi. Benteng FE8, pion E5 berikan jalan, juga kontrol petak-petak gelap tapi memberikan kesempatan kuda lompat ke petak D5 kawan. Tapi coba lihat, benteng ini sangat kuat kawan jika nanti digeser ke lajur G, ke lajur F, memberikan dukungan perwira yang lain. Menteri bergeser ke B3, mencoba menekan lewat sisi menteri kawan. Kuda ke A7 siap lompat ke petak B5 nanti, dan di sini gajah diaktifkan terlebih dahulu reposisi ke D3.
Dan di sini kuda ke C7 opsi terkuat. Memilih kuda ke B5 melanjutkan rencana. Gajah ditarik mundur ke B1, mungkin bersama menterinya. Ancamannya di sini nanti kawan, pion H5 terlebih dahulu untuk menghentikan pion ini didorong kawan nanti. Langsung dihentikan. Itulah tadi kawan salah satu tujuan Magnus Carlsen bermain dengan pion H4. Ada ruang yang bisa diisi dengan kudanya nanti. Pion ini memang bertujuan juga untuk hentikan laju benteng, hentikan laju pion. Benteng E1 terlebih dahulu sebelum ditinggal kuda kawan, harus proteksi pion terlebih dahulu. Kuda ke C7 di sini dan ada menteri C2. Ancamannya di sini nanti kawan dihentikan dengan pion G6, gajah reposisi lagi ke A2. Coba pressure pin pion F7, menteri siap ambil pion G6, raja langsung maju ke G7. Kuda G5, coba lihat bersama gajah tekan pion F7 kawan, mendapatkan dukungan dari pion hanya. Di sini ada benteng F8, pion E6 mulai diadu dengan dukungan kuda, gajah dari sini dan benteng dari bawah. Dan pion didorong maju. Kalau Stockfish menyukai kuda bergerak ke petak D4 kawan. Memilih dengan pion F6 dan gajah B1 kawan. Menekan pion yang di sini mengorbankan kuda. Tak perlu saya tunjukkan kalau pengorbanan kuda ini diterima. Bahaya walaupun tidak ada skakmat 3-4 langkah berikutnya, tapi posisi Raja Hitam sangat kolaps kawan. Silakan kalian otak-atik sendiri. Kita lanjut ke langkah aslinya. Di sini pion didorong maju ke F5, blokade diagonal terang, tapi ada masalah pada ruang-ruang gelap yang mulai terbuka. Menteri reposisi ke petak gelap kawan ke C1. Dan di sini benteng bergerak ke petak D6 yang terkuat, memilih langsung naik ke petak D5. Diserang dengan gajah A2. Benteng bergeser ke C5. Menteri menghindar ke E3. Dan kuda ke D5 serang menteri lagi. Menteri bergeser ke D2. Ada benteng F6. Coba pressure pion ini mungkin diikuti salah satu kudanya nanti. Mencoba menekan pion ini kawan. Di sini pion B4 terlebih dahulu usir benteng. Benteng bergerak ke C3. Dan gajah sikat salah satu kuda terlebih dahulu kawan. Diambil balik oleh pion. Magnus Carlsen mendapatkan pion lagi. Sementara unggul satu pion dan memperkuat posisi pion di peta E6-nya. Pion F4 mencoba counter attack kawan dan diterima oleh Carlsen. Tidak langsung diambil balik, memilih benteng F5. Kalau diambil balik seperti ini jadinya, mencoba pressure pion yang di sini, maka ada kesempatan menteri melakukan skak di sini kawan. Mungkin blokade lagi, jadi benteng tidak lagi mengancam pion. Berikutnya kuda bisa aktif untuk coba ancam benteng. Kalau menteri ambil pion ini, ya simple kawan, ambil benteng yang di sini terlebih dahulu. Kalau menteri pukul menteri diambil balik, putih akan tetap menang. Memilih dengan benteng ancam menteri terlebih dahulu. Setelah menteri ke petak E4 di langkah ke-43 ini, Vasily Ivanchuk menyerah. Masih jauh dari ancaman skakmat, tapi posisi Vasily Ivanchuk sudah mulai kolaps, apalagi dia sudah kehilangan 2 pion. Apa ide berikutnya dari Magnus Carlsen kawan? Berikutnya benteng siap turun kawan, ke petak A1 ataupun ke petak A2, siap digeser ke lajur D kawan, dan nanti sampai petak D7. Ini juga cukup berbahaya. Kalaupun Disney mencoba serang menteri kawan, ya simpel saja, benteng ini jatuh kawan, kena skak, benteng jatuh. Di sini mungkin raja bergerak ke petak G8 terlebih dahulu untuk menghindari tempo skak. Kuda bisa ke petak F7 kawan, untuk menjaga kuda ini supaya tidak manuver-manuver lagi. Kalau raja bergerak ke petak G7, nah di sini benteng siap dimainkan kawan. Ke petak A2 siap digeser ke sini, itulah bahayanya nanti. Memang masih jauh dari ancaman skakmat. Kalau menteri ambil pion yang di sini, pion ini juga leluasa didorong kawan maju. Tak perlu saya lanjutkan lagi, masih banyak opsi-opsi untuk memperpanjang permainan, tapi hitam sudah kolaps. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen game pertama quarter final mengalahkan Vasily Ivanchuk dengan ide briliannya kawan. Sejak awal pembukaan, Magnus Carlsen tidak memainkan langkah umum. Dia mencoba eksplorasi sayap kanan dengan pion H4-nya tadi kawan. Di awal pembukaan, Magnus Carlsen sudah mempersiapkan segalanya kawan dengan pion H4 ini. Mungkin bisa jadi bahan referensi kalian kalau bermain dengan Katalan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Jangan lupa untuk tetap like video kami untuk membantu channel kami terus berkembang algoritmanya kawan. Dan bagi kawan-kawan yang baru mengunjungi channel kami, jangan sungkan-sungkan untuk subscribe. Karena selama subscribe masih gratis, kalian tak perlu bayar untuk klik tombol merah itu menjadi abu-abu.
Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.